Teman-teman, di depan kita ini ada sebuah atau apa ya? Satu tempat yang ya ini dia. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Benteng Amsterdam. Dari namanya pasti teman-teman sudah tahu dan yakin kalau ini adalah benteng peninggalan dari Belanda. Harusnya begitu. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Benteng Amsterdam. Dari namanya pasti teman-teman sudah tahu dan yakin kalau ini adalah benteng peninggalan dari Belanda. Harusnya begitu. Dan itu dia, benteng. Wow, keren. Jadi kawan-kawan, sebelum kita masuk ke dalam, kita melapor dulu di sini. Tamu wajib lapor. Permisi Bapak. Kawan-kawan, jadi kalau kita mau main ke dalam, ke benteng situ, kita lapor dulu ke ya sebagai tamu yang harus lapor dulu dan kita isi buku tamu di sini. Kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau sedikit. Oke, Bapak, salam. Saya Afdil, Bapak. Ya, saya Pak Damri. Siapa? Pak Damri. Damri. Oke, sip. Nih teman-teman nih, nama kita sudah terdaftar di buku tamu. Oke. Dan teman-teman, kalau teman-teman datang ke sini, kita apa namanya? Uang masuknya tidak ditentukan kan? Sumbangan sukarela. Ya, gitu. Nah, kawan-kawan, beruntung ini Bapak Damri mau menemani kita ke dalam untuk bisa mendapatkan cerita dari beliau, semacam apa ya, juru kunci Pak ya, atau yang menjaga apa namanya, bangunan benteng. Bapak asli sini? Asli sini. Wah, ini dia bangunannya. Pintu masuknya. Ini berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Oh, jadi ini dibangun oleh Portugis kan? 1512 Portugis masuk pertama di Maluku. Mereka membangun sebuah gudang rempah atau lebih dikenal dengan nama loji Portugis. Oke, iya. Nanti gudang rempah. Oke. Jadi kawan-kawan, ternyata ini dibangun di zaman Portugis 1512. Kita entah di mana itu. Kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja di dalam benteng ini. Dia ngapain? Wah, ini ada prasastinya. Renovasi. Jadi kawan-kawan, ini ada sebuah prasasti Benteng Amsterdam. Mulai dipugar pada tanggal 1 Juli 1991 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Maluku. Diresmikan purna pugarnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 18 Oktober 1994 atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Edi Sediawati. Wow, oke, keren. Kita masuk. Lantai satunya dulu mungkin Bapak kita lihat ya. Wah. Kawan-kawan, lantai satunya ini kosong dan ini keren. Karena tidak ada apa-apa, sekarang kita naik ke lantai 2 di atas sana. Wah, ada orang.
Oh, nah. Oke. Mama yo. Asik. Kawan-kawan. Wow. Luar biasa. Jadi ini gambar ini siapa yang buat Bapak? Ini Rumpius. Rumpius itu seorang peneliti Jerman yang bekerja untuk Belanda. Tapi orangnya buta. Dia buta total. Dia seorang ahli botani. Dari hasil penelitian Rumpius itu, Rumpius itu tinggal di desa Hila ini pada tahun 1600-an itu. Dia ingin masuk ke Indonesia. Dia rela menjadi serdadu Belanda. Tapi orangnya buta total. Buta. Tapi dia bisa melakukan pekerjaan melebihi orang normal. Orang normal. Makanya Rumpius itu diberi gelar oleh pemerintah Belanda, oleh kerajaan Belanda pada saat itu Sang Pramalago. Dari hasil penelitian Rumpius itulah di dunia pendidikan ada ilmu yang namanya arkeolog, itulah temuan Rumpius. Oh iya. Jadi kawan-kawan di sepanjang di sekeliling ini ada gambar lukisan ikan-ikan dan ikan-ikan ini yang berhasil ditemukan di sepanjang di perairan Maluku. Gambarnya keren-keren. Jadi ada sekitar 600 jenis. 600 jenis ikan yang dia temukan dan dia gambarkan Pak ya. Masih banyak juga ya, saya belum sempat ditingkatkan. Dan jenis-jenis ikan ini masih ada sampai sekarang. Iya. Dan ini adalah cakwarna pertama di dunia. Makanya warnanya itu beda dengan warna-warna. Karena ini cakwarna pertama. Ini masih lukisan aslinya Pak? Iya, karena yang tertinggal di sini pada waktu itu ini. Makanya ini saya baru bikin bingkai di 2017 kemarin. Wow. Ini kawan-kawan yang legendaris ikan duyung Pak ya? Di sini ditulis duyung. Kawan-kawan di lukisan ikan duyung itu ada tulisan. Itu terjemahnya kira-kira apa ya? Dari hasil terjemahan ini, saya pertama kali saya bingkai ikan ini, saya juga kewalahan dengan pertanyaan pengunjung, apa benar ada jenis ikan seperti ini? Nah, di 2017 kemarin ada ekspedisi Galur Rempah di sini, kebetulan yang datang itu orang Prancis, sekitar 24 orang. Saya minta lewat juru bahasanya, tolong terjemahkan. Sebenarnya ini apa? Apa benar ada ikan seperti ini atau ini cuma sebuah legenda? Dan hasil terjemahannya ternyata ikan ini ditangkap di Pulau Buru oleh dua orang yang berkulit hitam, dan mereka datang jual di benteng Amsterdam ini di tahun itu kepada Rumpius. Setelah Rumpius membelikan itu, kemudian dia letakkan dalam bak air yang paling besar. Tetapi selama 2 hari ikan itu tidak mau makan, dan malam terakhirnya Rumpius cuma mendengar ikan itu menangis dan besoknya sudah mati. Ikan ini berjenis kelamin perempuan dan bernama Sirina. Dikasih nama Sirina. Jadi setelah itu di bulan kemarin ada wakil wali kota Belanda datang, wakil wali kota Amsterdam datang ke sini. Saya dengan keluarganya, saya minta tolong kalau dia bisa bahasa Perancis dan dia terjemahkan. Hasil terjemahannya itu sama seperti cerita tadi. Gitu. Jadi ini bukan sebuah legenda, tapi benar-benar ada temuannya di Pulau Buru. Keren teman-teman. Jadi gambar-gambar ini memang asli yang dilukis oleh Rumpius pada tahun 1717. Wah, ini harus dijaga baik-baik nih Bapak. Kawan-kawan itu dia. Dan sekeliling ini banyak sekali jenis-jenis ikan ya. Kalau di zaman dulu ini lantai 2 ini fungsinya untuk apa ini? Fungsinya untuk sebagai tempat tidur para perwira Belanda. Perwira Belanda ya? Oke. Nah, nanti di lantai 3 itu fungsinya berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Karena di lantai 3 itulah bisa melihat semua kapal-kapal yang masuk, itu bisa langsung kelihatan. Oh, di atas sini ya? Ya, kawan-kawan kita naik. Ini temboknya tebal sekali Pak.
Untuk ini tebal temboknya itu dari bawah itu 2,20 meter. Tebalnya 2,20 meter. Itu masih asli temboknya, Pak? Temboknya masih asli. Wah. Yeah. Kayu ini masih asli juga Kak atau sudah diganti? Di tahun 90 pada saat Pasti Pugarit ya? Pugarit. Iya, benar lah karena sudah sangat tua sekali, sudah berapa abad. Dari sini terlihat Pulau Seram, ini Bos. Seram bagian barat. Nah, sana itu pintu masuk. Semua kapal dari luar itu masuk ke sini. Karena posisi pintu ini tepat sekali pada saat kapal itu mulai masuk. Sudah kelihatan pakai. Kalau nggak mau lihat ke sana yuk. Asik. Luar biasa. Kawan-kawan, ini keren luar biasa. Sejarah benteng ini pasti banyak sekali kejadian-kejadian di masa lalu yang sangat besar. Dan benteng ini menjadi saksi yang gimana ya? Saya nggak tahu juga caranya gimana ngomongnya, tapi begitu sudah. Anginnya enak. Dan buat teman-teman yang punya rezeki, punya waktu, datanglah ke Ambon dan jangan lupa singgah di Benteng Amsterdam di Desa Hila di Kecamatan Laihitu. Luar biasa. Ambon memang manis ya. Kawan-kawan, asik. Ambon memang wow. Kawan-kawan, itu dia penampakan bentengnya dari luar. Bangunannya lucu, khas Eropa, dan pasti seru kalau kita coba lihat dari atas ya. Kita skyvlog dulu. Dan teman-teman, begitu sudah. Demikian kunjungan kita di Benteng Amsterdam di Desa Hila di Ambon. Akhirnya kita menemukan cerita yang berbeda, cerita yang luar biasa tentang bagaimana sejarah masa lalu di kota Ambon yang luar biasa. Dan mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat teman-teman, menjadi informasi yang menarik sehingga teman-teman tertarik dan terinspirasi untuk datang ke Ambon. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, thank you so much. Jangan lupa dikasih jempol, kemudian di-share dan di-subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Ingat, ini belum selesai karena kita masih akan
menyusuri pantai bagian utara Pulau Ambon ini. Oke teman-teman, see you, dah. Akhirnya kita berada di sini, Pantai Lubang Buaya. Tempat ini sempit, tapi kita nggak tahu nih siapa yang punya ide bikin tempat wisata di sini yang luar biasa. Mau lihat? Yuk.